Nah, ini adalah kartu keluarga saya sendiri, ya. Kalau saya klik di sini, keluar anggota. Nah, data yang tadi itu ada di level anggota. Nah, ini data yang baru tadi, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau di yang lama tidak ada yang ini, kolom alamat sesuai KTP. Nah, ini bisa dibenerin, ya. Ini contohnya saya sendiri, memang alamat rumah saya dan KTP saya berbeda. Berbeda karena cuma beda beda 3-4 rumah. Saya cuma beda 4 rumah dari yang sebelumnya KTP gitu ya, sebagai contoh gitu. Nah, ini saya masukkan alamat sesuai KTP yang berbeda, provinsi saya masukkan sesuai KTP, ya. Nah, dalam kolom ini yang tadi saya bilang yang profesi, ini mungkin yang benar-benar kritikal buat kita di masa-masa vaksinasi ini adalah profesi dokter, ya, misalnya. Nah, dokter ini kalau kita mau pengkirian data di tempat kita masing-masing, di paroki masing-masing, jangan lupa nanti bisa dimasukkan surat profesinya maupun tanggal berakhir surat registrasi profesinya, supaya sebagai aset database-nya kita ketika misalnya mau mengadakan program vaksinasi di paroki masing-masing, atau bisa membantu dekanat, ya, jika program di dekanat. Nah, ini perubahan yang pertama, ya, Bapak Ibu. Jadi simpel banget, hanya perubahan terkait dengan KTP, alamat sesuai KTP, ya. Nah, kita butuh banget nih Bapak dan Ibu, banyak banget yang masih kita lihat nick-nya kosong atau nick-nya nggak benar. Jadi yang kita butuh bantuan itu adalah pengkinian data, nick-nya tolong dibenerin, karena kalau nick-nya nggak benar, akan sulit buat integrasi kita ke program-program pemerintah ke depannya. Sebagai informasi, kami lagi request juga nih ke Departemen Kesehatan, jika diizinkan kita narik data dari data lansia yang ada di Biduk, siapa aja yang udah divaksin. Ini kita lagi bertanya-tanya kepada mereka. Kalau itu diperbolehkan, maka itu akan lebih cepat lagi kita mengupdate data yang ada di Biduk. Tapi informasi yang paling penting adalah kita butuh tahu nick-nya umat. Karena kalau nggak ada nick, kita nggak bisa kerjasama dengan instansi pemerintah, gitu ya. Jadi yang kita minta tolong, yang paling utama dari masa pengkinian data ini adalah mendapatkan nick. Karena dengan nick ini kita bisa bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Tanpa nick akan sangat sulit buat kita bekerja sama dengan instansi pemerintah. Itu hal yang utama, yang mengenai data umat. Nah, lalu saya lanjut lagi ke yang form. Ya, jadi kalau data umat ini Bapak dan Ibu buka Biduk malam ini juga udah bisa kelihatan, ya. Nah, yang besok akan dibuka sama Pak Henry adalah kalau kita buka form, di bawah sini ada data vaksinasi, data umat penerima vaksin. Ini yang baru, ini yang menu baru. Ini kalau diklik, maka akan muncul keuskupan dan paroki. Kalau Bapak Ibu parokinya, karena saya di level keuskupan, jadi bisa masuk yang lain. Tapi kalau misalnya paroki, misalnya Sukato dan Sawit, lalu kita ambil yang belum vaksin, dan kalau kita mau nambah kriteria, misalnya spesifik, kita mencari yang umurnya di atas 59 atau 60 ke atas, maka kita bisa cari, ya, data ini. Dan seperti biasa, kalau ambil database ini, kita juga bisa mengunduh untuk menjadi Excel file. Ya, ini bisa menjadi data vaksinasi umat yang kalau kita mau mengolahnya dulu di Excel sebagai target sasaran, siapa aja mau kita kita dahulukan untuk pengupdatean data, lingkungan mana dan sebagainya, ini bisa kita lakukan. Karena kita juga bisa grouping by lingkungan kayak yang kita lihat di sini, ya, grouping by lingkungan untuk minta informasi dari lingkungan bahwa apakah lansia di sana sudah vaksinasi atau belum, dan minta informasinya lebih lanjut dilengkapi, seperti itu. Nah, sekali lagi, yang mungkin yang saya buka data saya sendiri dulu biar nggak men-sharing data orang lain. Saya pas dulu ini, saya tambah kriteria nama. Sorry. Oke, belum vaksin.
Ini keluar data saya sendiri. Ini di level anggota ya memang ya. Nah, di sini saya bisa mengupdate data vaksin. Ya, bentar. Jadi contohnya data vaksin saya pertama kali 16 Maret. Saya bisa milih bulannya, tanggal 16 Maret. Ya, bukti kartu vaksinasinya bisa saya upload. Lokasi menerima, sentra vaksinasi BUMN. Dan tidak ada komorbid. Ya, jadi kira-kira memang semudah itu Bapak dan Ibu, cuman untuk mengupdate data vaksinasi dan kita bisa menyimpan data vaksinasi dari umat-umat kita. Nah, demonya cuma itu aja Bapak dan Ibu, karena memang hanya 2 fitur ini yang kita tambahkan, dan tapi menurut kita